panitia meminta kesempatan, maka sebagai bentuk mengamalkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila ada yang meminta nasihat, fa iza stansahaka fansah lahu. Apabila ada saudaramu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang meminta nasihat, maka nasihatilah. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, wal 'asri innal insana lafi khusr. Demi waktu manusia itu dalam kerugian kecuali yang dikecualikan. Ya. Di antara mereka adalah wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Mereka yang saling menasihati dalam perkara kebenaran dan saling menasihati dalam perkara kesabaran. Taib. Pada waktu yang ringkas ini kita akan menyebutkan beberapa keutamaan. Kita akan mengingatkan beberapa keutamaan dari membaca Al-Quran. Ya. Al-Quranul Karim ini Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabinya yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, itu dalam rangka supaya dipelajari, liyadabbaru ayatihi, supaya ditadaburi ayat-ayatnya. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran ini dengan penuh keistimewaan. Iya, dengan segudang keistimewaan. Manakala Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia, Allah pilih malaikatnya yang paling mulia untuk menyampaikan Al-Quran ini kepada hambanya. Allah Subhanahu wa taala memilih malaikat Jibril alaihi salam, malaikat yang mulia, bahkan pemimpinnya para malaikat. Maka Allah memilih malaikat Jibril, Allah muliakan malaikat Jibril alaihissalam dengan tugas yang agung ini, yakni menyampaikan wahyu Al-Quranul Karim. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran ini kepada salah seorang nabinya, salah seorang rasulnya, maka Allah Subhanahu wa taala memilih rasul yang paling mulia. Allah memilih rasul yang paling mulia, bahkan dia pemimpinnya Bani Adam, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang dirinya, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamati bila fakhrin. Aku adalah pemimpin Bani Adam pada hari kiamat nanti tanpa ada kesombongan. Dan ma'ruf apa yang terjadi pada hari kiamat nanti, manakala Allah Subhanahu wa taala menyiapkan untuk nabi kita maqaman mahmuda, tempat yang terpuji. Iya. Dengan wasilah perantara Nabi sallallahu alaihi wasallam diputuskan perkara-perkara akhirat, seperti berpindah dari satu manazil, salah satu tempat persinggahan dari padang mahsyar kepada tempat yang selanjutnya penghisaban, itu dengan permintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, permohonan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu manusia berdatangan kepada Nabi untuk meminta kepada Allah supaya Allah segerakan penghisaban. Setelah lama mereka menunggu di padang mahsyar pada waktu yang sangat lama yang tidak diketahui, hanya Allah Subhanahu wa taala yang
mengetahuinya, supaya diperlihatkan bagaimana kedudukan Nabi kita yang mulia ini. Bahkan Nabi kita yang mulia ini sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang dengannya Allah Subhanahu wa taala membuka pintu surga. Ya, Allah tidak mengizinkan seorang pun masuk ke dalam surganya kecuali dimasuki awal kalinya dimasuki oleh Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tingginya kedudukan beliau. Dua utusan Allah ini, yakni malaikat Jibril, demikian pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul di muka bumi, sebagai dua pihak atau dua orang yang diberikan tugas menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kedudukan wahyu Al-Qur'an ini. Tidak main-main Allah Subhanahu wa taala memilih dengan pilihan yang luar biasa nabi yang paling mulia dan juga malaikat yang paling mulia, hanya untuk menurunkan Al-Qur'an. Demikian pula ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, dibacakan di hadapan suatu kaum, suatu umat, maka Allah Subhanahu wa taala memilih umat yang terbaik, yakni umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi umat Islam ini, umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang terbaik. Umat yang terbaik dari umat-umat yang ada di muka bumi. Disebabkan apa? Dengan adanya Al-Qur'an ini. Dengan adanya Al-Qur'an ini, Allah Subhanahu wa taala memuliakan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Allah Subhanahu wa taala dan secara khusus para sahabatnya. Secara khusus para sahabatnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menoleh kepada hati-hati hamba, maka Allah mendapati hati Nabi kita adalah hati yang paling mulia. Allah melihat hati Nabi kita adalah hati yang paling mulia. Maka Allah Subhanahu wa taala memilih dari sekian banyak hati-hati tersebut hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasulnya. Kemudian Allah kembali melihat hati-hati hambanya, didapati hati para sahabat adalah hati yang paling baiknya. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka sebagai wuzara, sebagai pembantu, sebagai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Jadi Al-Qur'an ini sangat spesial. Hanya dengan 3 hal ini menunjukkan bagaimana kedudukan Al-Qur'anul Karim yang sangat mulia. Tidak sampai di situ. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memilih waktu yang paling baik untuk Allah turunkan Al-Qur'an dari Allahil Mahfuz ke langit dunia, yakni pada malam Lailatul Qadar. Allah menurunkan pada malam Lailatul Qadar, dan semuanya sepakat malam yang paling afdal adalah malam Lailatul Qadar. Allah turunkan Al-Qur'an pada malam ini karena keistimewaannya yang luar biasa. Maka siapapun yang kemudian Al-Qur'an menjadi bacaannya,
Al-Quran ada pada dirinya, maka mereka adalah orang yang paling baik daripada manusia yang lainnya. Apabila Al-Quran ada dalam hatinya, Al-Quran ada dalam benaknya, Al-Quran ada dalam perbuatannya, maka dia menjadi hamba yang paling baik di atas muka bumi ini. Oleh sebab itu Nabi SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah siapa yang mempelajari Al-Qur'an wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Iya. Maka ketika Al-Qur'an ada pada seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan hamba tersebut dari hamba-hamba yang lain, sebagaimana Allah mengistimewakan malaikat Jibril dari malaikat-malaikat yang lain, sebagaimana Allah mengistimewakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari nabi dan rasul yang lain, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan para sahabat dari manusia yang lain, sebagaimana Allah mengistimewakan umat ini dari umat-umat yang lain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang umat ini, nahnul akhiruna fid dunya wal awwaluna fil akhirah. Kita adalah kaum yang terakhir di muka bumi ini muncul, tetapi kita adalah kaum yang pertama di akhirat nanti. Mereka yang pertama kali masuk surga, baru umat-umat yang lain. Maka sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan umat ini terhadap umat-umat yang lain, maka demikian pula Allah mengistimewakan setiap hamba yang ada padanya Al-Quran, ada pada dirinya Al-Quran, Allah istimewakan dari hamba-hamba yang lain. Ya bukan berarti dia saku terus Al-Quran, dia bawa-bawa supaya apa? Hamba yang paling istimewa, saya bawa-bawa Al-Quran. La. Tetapi yang membacanya, yang mempelajarinya, demikian pula mengamalkannya. Inilah hamba yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak keistimewaan yang ada pada Al-Quran, sangat banyak. Bahkan dengan membaca Al-Quran, kebaikannya itu sudah akan langsung dirasakan oleh hamba yang membacanya dengan ikhlas tentunya. Bahkan Al-Quran ini adalah mukjizat Nabi kita, mukjizat Nabi yang masih bisa kita saksikan. Ya. Kalau kita mau melihat dari mukjizat-mukjizat para Nabi dan Rasul, maka yang ada pada diri kita adalah kita cuma bisa mendengarnya. Ada kisah Nabi Musa alaihi salam membelah lautan, kita meyakininya dan kita tidak mungkin melihatnya, kita cuma bisa mendengar kisahnya. Ada mukjizat Nabi Isa alaihi salam yang menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah, kita juga cuma bisa mendengar kisah itu dan meyakininya bahwasanya itu pernah terjadi. Ada juga mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam, yang juga menghidupkan burung-burung yang sudah dipotong-potong, disebarkan di beberapa bukit, kemudian dipanggil hidup kembali. Itu pun kita imani, dan kita cuma bisa mendengar dan mengimaninya. Tongkat Nabi Musa menjadi ular, kita imani, dan kita cuma bisa mendengar dan mengimaninya. Nabi SAW membelah bulan, kita cuma bisa mendengar dan mengimaninya. Berbeda dengan orang yang hidup di zaman Nabi yang melihat dan menyaksikannya. Iya, ini mukjizat. Tapi ada satu mukjizat yang masih bisa kita lihat, kita baca dan kita saksikan, yakni mukjizat Al-Quran.
Hanya kebanyakan manusia tidak menyadari ini. Iya. Al-Quran yang sudah 14 abad lamanya diturunkan, tidak berubah satu huruf pun. Bahkan kalau ada yang menyelewengkan maknanya atau bacaannya, maka pasti diketahui tidak ada yang semisal ini di muka bumi. Ini saja sudah mukjizat yang nyata. Mukjizat yang nyata. Dan inilah peninggalan yang sangat jelas dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tentunya semestinya seorang muslim berbangga dengan Al-Quran, berbangga dengan wahyu Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah turunkan kepada manusia, dengan membacanya, menghafalkannya. Dan di sana Allah subhanahu wa ta'ala menyiapkan pahala yang sangat besar dengan membaca Al-Quranul Karim. Di antara keutamaan-keutamaannya disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inna asdaqal hadits kitabullah." Sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah Al-Quranul Karim, kalamullah. Sebagian para ulama menyebutkan bahwasanya membaca Al-Quran merupakan dari afdalul zikr, zikir yang paling afdal. Iya, merupakan zikir yang paling afdal, sangat dimuliakan. Karena apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan membaca Al-Quran masuk dari keumuman hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingat Allah, yazkurullaha ala kulli ahyanihi, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala pada setiap keadaannya. Maka masuk di dalamnya Al-Quran. Terus kita membacanya sebagaimana kita dianjurkan untuk berzikir kapan dan dimanapun, maka Al-Quran juga demikian, dianjurkan untuk membacanya kapan dan dimanapun. Kemudian di antara keutamaan yang lain dari membaca Al-Quran juga sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan umatnya untuk banyak membaca Al-Quran, karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Dia akan datang, Al-Quran itu datang untuk memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Iya, kepada orang yang membacanya. Artinya makin sering kita membaca Al-Quran, maka syafaat Al-Quran semakin jelas atau semakin kuat untuk seorang hamba mendapatkannya. Dan tentu pada hari kiamat nanti yang namanya syafaat sangat kita butuhkan. Pertolongan sangat kita butuhkan, baik dari syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, syafaat dari teman-teman kita yang saleh, syafaat dari anak kita yang mungkin meninggal di waktu masih kecilnya. Sangat kita butuhkan syafaat-syafaat mereka. Dan di antara syafaat yang sangat kita butuhkan adalah syafaat kita dari membaca Al-Quran. Syafaat dari membaca Al-Quran sangat kita butuhkan. Di antara keutamaannya lagi, Nabi sallallahu alaihi wasallam
menjadikan Al-Quran ini sebagai ladang pahala untuk mendapatkan banyak pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Hadis yang ma'ruf kita dengarkan. Yang ma'ruf kita dengarkan di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, iya, man qara'a harfan min kitabillahi, barang siapa yang membaca satu huruf, iya, barang siapa yang membaca Al-Quran satu huruf, maka baginya 10 kebaikan, wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Aku tidak menyebutkan kepada kalian bahwasanya alif lam mim itu satu huruf. Iya, alif lam mim kita menganggap satu huruf, tidak. Bahkan kata Nabi, alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Masing-masing hurufnya minimalnya mendapatkan 10 kebaikan. Dan boleh jadi dia akan dilipat gandakan menjadi 700 atau kelipatan yang tidak terhingga. Ya, tergantung dari keikhlasannya, momen dia membacanya, asar pengaruh yang didapatkannya dari dia membaca Al-Quran, banyak hal, banyak faktor. Tetapi minimalnya satu hurufnya dia mendapatkan satu kebaikan. Maka tidak jarang kita mendapati para ulama, mereka banyak membaca Al-Quran, apalagi di waktu-waktu yang mulia. Iya. Dan alhamdulillah banyak juga kaum muslimin yang punya perhatian membaca Al-Quran ketika masuk bulan Ramadan, di mana pahala dilipat gandakan keutamaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun yang disayangkan adalah ketika lewat bulan Ramadan, aktivitas membaca Al-Quran hampir tidak ada. Iya. Seolah-olah amalan membaca Al-Quran itu nanti tiba waktu bulan Ramadan, setelah itu hilang. Ini adalah bentuk kekeliruan tentunya. Iya. Satu bentuk kekeliruan. Kenapa? Karena amalan yang seperti ini amalan yang kurang baik. Apabila seseorang mengamalkan suatu amalan, dia habis-habisan beramal di dalamnya, kemudian hilang sama sekali. Iya. Namun yang paling baiknya adalah terus menerus, meskipun amalannya itu sedikit, tapi paling tidak ada. Iya, paling tidak ada. Adwamuha wa in qalla, yang terus menerus meskipun sedikit. Itulah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di luar Ramadan enggak pernah baca Al-Qur'an. Paling bacanya sepekan sekali, itu pun kalau sempat. Paling sebulan sekali, itu pun juga kalau mau. Begitu masuk Ramadan, dia baca habis-habisan sampai bergadang. Ya, bagus. Ini bagus pada bulan Ramadan demikian. Namun begitu keluar Ramadan, tidak tersentuh mushafnya sampai berdebu. Iya, sampai hampir-hampir hilang karena tidak dilihat. Dibuka nanti setahun sekali. Ini tentu bukan perbuatan yang baik. Iya. Kalau seandainya dia mau membaca 1-2 surat atau 1-2 ayat, dan itu dia lakukan terus menerus, itu lebih baik daripada dia membaca 1 juz kemudian dia tinggalkan lagi 1 bulan atau 2 bulan. Masih lebih baik dia membacanya 1 lembar kemudian setiap hari. Iya. Intinya adalah mudawamah. Sesibuk apapun seseorang, hendaknya dia punya kesempatan untuk membaca Al-Quran dalam kesehariannya. Mungkin dia siapkan 1 hari, 1 jam, iya, atau antara subuh dan waktu syuruk terbitnya matahari, ataupun kalau tidak sempat karena kesibukan,
mungkin setengah jam, ya, atau dia tidak ikat dengan waktu, yang penting satu hari satu halaman, iya, paling tidak satu halaman satu hari dia baca, dia melihat Al-Quran. Kalau tidak sempat juga, ya paling tidak dengan hafalannya, iya, dia memurojaah, tapi paling tidak mestinya dia berusaha membaca Al-Quran. Ini yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk interaksi dan bentuk kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Asar dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu yang kurang lebih maknanya, barang siapa yang cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hendaknya dia melihat posisi dirinya, bagaimana interaksi dia dengan Al-Quran. Apakah dia senang membacanya, atau dia jarang membacanya, atau memang hampir tidak pernah membacanya dalam sebulan. Ya, maka dia harus mengecek. Ya, kalau memang jarang sekali, maka demikianlah cinta dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Tetapi kalau dia banyak membacanya, maka itu alamat dia benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena interaksi yang bisa dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala diantaranya dengan membaca Al-Quran. Seseorang terhadap yang dia cintainya, tentu dia sangat rindu untuk kemudian berkomunikasi. Ya, ini sesama makhluk saja, kalau sesuatu itu dicintai, maka dia selalu berusaha untuk berinteraksi. Iya. Entah itu dengan manusia ataupun dengan benda yang berharga, maka dia menjaganya, dia selalu lihat-lihat, ya, lihat lagi HP-nya. Maka demikian pula kalau dia memang mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, maka lihat seberapa besar interaksi dia dengan Al-Quran. Demikian pula asar dari Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Iya. Beliau menyampaikan, kalau seandainya hati seorang hamba itu baik, maka dia tidak akan pernah bosan, tidak akan pernah jenuh untuk membaca Al-Quran, kalau hatinya baik. Tapi kalau tidak, ya maka dia tidak suka berlama-lama untuk membaca Al-Quran. Dia lebih mencintai urusan yang lain. Maka dua ucapan sahabat ini menjadi barometer untuk kita. Iya, seberapa besar cinta kita kepada Allah dan seberapa baik hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka lihat bagaimana interaksi seorang hamba dengan Al-Quran, apalagi dengan pahala yang begitu melimpah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang tidak membacanya boleh jadi dia dalam keadaan lemah iman, atau memang orang yang kurang yakin, waliyadzubillah. Maka ini tentu cacat pada seorang hamba apabila kemudian dia menyepelekan membaca Al-Quran, atau bahkan dia jarang membaca Al-Quran. Maka hendaknya dia sudah mulai menyusun waktunya, intensnya kapan dia membaca Al-Quran. Paling tidak setiap hari harus ada ayat yang dia baca dari Al-Quran. Iya. Baik. Di antara keutamaan lain dari membaca Al-Quran, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mahiru bil Qur'ani ma'a safaratil kiramil bararah." Orang yang mahir dalam membaca Al-Quran itu bersama malaikat-malaikat atau hamba-hamba Allah yang mulia. Walladzina yaqra'ul Qur'an, dan orang yang membaca Al-Qur'an wa yata'atta, dan dia terbata-bata, wa huwa alaihi syaq, dan dia sangat kesulitan, maka falahu ajrani, dia mendapatkan dua keutamaan, dua kebaikan. Iya, yang mahir kedudukannya sangat tinggi. Yang susah membacanya,
malah dapat 2 kebaikan. Iya, pahala karena membacanya, pahala karena usahanya. Dari sini maka tidak ada alasan karena saya tidak fasih, saya tidak lancar, maka saya enggak semangat membaca Al-Quran. La, tidak ada alasan. Karena justru dalam kondisi tidak lancar pun dia mendapatkan keutamaan yang besar, keutamaan yang banyak. Padahal tidak lancar. Iya, sebagian manusia, iya, hanya karena dia tidak fasih, dia pun enggan membaca Al-Quran. Namun tentunya yang perlu digarisbawahi dalam hal ini, ketika seseorang tidak lancar membaca Al-Quran, iya, atau masih salah membaca Al-Quran, keutamaan ini dia dapatkan apabila dia membarengi dirinya dengan belajar. Ya, dia mungkin masih terbata-bata, tidak fasih, tidak lancar. Dia juga tidak baik dalam membaca Al-Quran. Namun dia tempuh jalannya mencari orang alim untuk mengajari dia membaca Al-Quran. Ya, entah belajar online atau dia belajar, intinya dia belajar. Maka dia dapat keutamaan ini. Iya, meskipun dia susah, salah, keliru membacanya, tapi selama dia mengambil proses belajar sambil dia membaca Al-Quran, maka dia dapat keutamaan-keutamaan ini. Meskipun terkadang salah dia baca. Tetapi kalau sudah memang tidak pandai membaca Al-Quran, kemudian dia juga tidak ada upaya untuk mencari guru atau memperbaiki bacaannya, maka yang ini tidak bermanfaat. Iya, tidak bermanfaat. Baik, maka dari sini jamaah sekalian, tidak ada alasan untuk kemudian mengatakan saya tidak membaca Al-Quran karena saya tidak lancar, tidak pandai. La, tidak ada alasan. Baik. Kemudian keutamaan yang lain, orang-orang yang membaca Al-Quran pada hari kiamat nanti didatangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dikatakan kepadanya, Iqra warqa warattil. Irqa Al-Quran waqra warqa. Bacalah olehmu Al-Quran dan naiklah. Fa inna akhir manzilatika fil jannah inda akhir ayatin taqra'uha. Dikatakan kepada hamba itu, baca olehmu Al-Quran pada hari kiamat nanti. Iya. Sampai mana akhir ayat yang engkau baca, maka itulah kedudukanmu. Artinya apa? Semakin banyak kita membaca Al-Quran, maka semakin terus meninggi kedudukan seorang hamba. Iya. Dan tentunya banyak seseorang membaca Al-Quran bukan nanti ketika di akhirat, tetapi ketika di dunia. Seberapa sering, seberapa banyak dia membaca Al-Quran, maka terus pada hari kiamat dia terus membacanya, sampai pada kedudukan yang dia inda akhir ayatan taqra'uha, ketika akhir ayat yang engkau baca. Iya. Jadi semakin orang banyak membaca Al-Quran, maka semakin tinggi kedudukannya di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jangan menyangka, oh Ustaz, kalau kita mengaji surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, nanti kembali surat Al-Fatihah. Nanti kalau kita meninggal bacanya surat Al-Baqarah, berarti baru 1 ayat sudah. Tidak, ya. Tapi terus meninggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, karena waktu yang membatasi kita, mudah-mudahan apa yang menjadi nasihat kita di kesempatan yang singkat ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kami yang berbicara ataupun siapapun yang mendengarnya, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pahala kepada kita semua, dan juga terlebih kepada para panitia yang telah menghabiskan waktu, pikiran dan tenaganya untuk menyelenggarakan acara daurah ini. Dan ini tentunya bukan semata-mata mendengarkan nasihat, tetapi di sini juga ada pertemuan, ya ukhuwah,
imaniyah, ya, di mana keutamaannya adalah Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hamba yang berjumpa, yang ingin berjumpa dengan saudaranya yang lain karena cintanya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mencintai hamba tersebut. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu.